Hai rekan-rekan, di video kali ini saya akan memperkenalkan kepada Anda apa itu sosial media. Sosial media adalah serangkaian layanan online yang memfasilitasi komunikasi dua arah dan berbagi konten. Ini dapat menjadi komponen produktif dari strategi pemasaran secara keseluruhan. Layanan ini dapat meningkatkan visibilitas online perusahaan Anda, memperkuat hubungan dengan klien Anda, dan memperluas iklan dari mulut ke mulut yang merupakan saat ini jenis yang terbaik. Rekan-rekan, sosial media dapat dilihat sebagai bagian dari evolusi internet. Sementara generasi internet pertama terutama mencari informasi pada tahun 1990-an. Kita sekarang menggunakan internet untuk berbagi informasi dan pendapat dan untuk berkolaborasi atau berpartisipasi dalam konten online. Mengingat dampaknya yang tinggi pada kehidupan kita sehari-hari dan ekonomi saat ini, internet juga dapat disebut revolusi, bukan hanya evolusi. Internet berdampak pada hubungan online dan offline. Misalnya, lebih banyak orang bertemu secara online dan situs kencan berkembang pesat. Sementara konten alat media sosial seperti Twitter, Facebook, YouTube, Google mungkin disensor sampai tingkat tertentu di negara-negara tertentu, misalnya Cina. Rekan-rekan, namun demikian banyak orang telah membagikan gambar online secara offline. Mungkin tanpa mempertimbangkan dengan baik siapa yang mungkin benar-benar melihat foto-foto itu. Misalnya, bagaimana jika ada orang yang dapat melihat foto-foto liburan atau pesta Anda? Katakanlah mantan pasangan Anda, orang tua Anda, atau orang asing Anda. Bloomer atau blunder mudah dibuat jika hak akses tidak didefinisikan secara ketat atau jika Anda merilis gambar ke semua teman Facebook Anda tanpa mempertimbangkan bahwa orang tua Anda juga ada dalam daftar teman Facebook Anda. Media sosial juga dapat memiliki dampak bisnis. Misalnya, mengenai karir seseorang. Bagaimana jika atasan atau majikan saat ini atau masa depan dapat melihat foto pribadi karyawan atau kandidat di media sosial? Selain itu, organisasi tampaknya dipaksa untuk mengadopsi media sosial dan bahkan beradaptasi dengan konten media sosial. Karena orang cenderung lebih percaya pada rekomendasi online tentang suatu merek, produk, atau layanannya daripada iklan tradisional. Rekan-rekan, mengingat dampak media sosial pada hubungan dan organisasi offline, tampaknya konsep word of mouth atau mulut ke mulut berubah menuju dunia dari mulut ke mulut atau word of mouth. Yang pertama mengacu pada orang-orang yang berbicara satu sama lain dan mempengaruhi satu sama lain. Yang relevan karena orang cenderung lebih mempercayai teman dan keluarga mereka daripada organisasi yang mencoba menjual produk atau layanannya. Dengan mengubah istilah word to word atau kata menjadi dunia, ditekankan bahwa internet memungkinkan untuk berpotensi menjangkau hampir semua orang di seluruh dunia. Rekan-rekan, di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu konsep media sosial. Jika sosial media bukan sinonim untuk konten buatan pengguna atau web 2.0, lalu apa itu media sosial? Ada definisi yang berbeda, mulai dari yang lebih terbatas hingga yang interpretasi sosial media yang lebih luas. Contoh interpretasi yang terbatas menyangkut definisi oleh Kaplan dan Highland tahun 2010 yang mendefinisikan sosial media sebagai sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas fondasi ideologis dan teknologi web 2.0. Dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Divisi ini tampaknya membatasi media sosial ke web 2.0 dan user-generated content.
Sedangkan Safco dan Black tahun 2009 merujuk pada media yang dapat digunakan orang untuk bersosialisasi. Atau cerita ada dalam taktik masing-masing dari ratusan teknologi. Semua alat yang tersedia bagi Anda untuk terhubung dengan pelanggan dan prospek Anda, dan strategi yang diperlukan untuk menggunakan taktik dan alat ini secara efektif. Pada akhirnya, media sosial adalah tentang interaksi dan koneksi online. Sekian penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.